Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami seorang Ibu Maria menjadi Bunda Gereja. Semoga dengan peringatan Maria Bunda Gereja ini kita disadarkan akan betapa besar peranan Maria dalam kehidupan perjalanan hidup rohani kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paulus ke-6 yang kemudian menjadi Santo Paulus ke-6 menetapkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Setelah dalam Konsili Vatikan kedua bahwa gereja menetapkan Decret Lumen Gentium, ya, dan dekret-dekret yang lain, itu kemudian bapak-bapak sinode atau konsili melihat peranan Bunda Maria sebagai contoh gereja gitu. Inilah gereja yang ideal, gereja yang umat Allah yang sungguh-sungguh. Nah, disitulah Bunda Maria menjadi membantu orang gereja. Nah, karena itulah maka ditetapkan sebagai Bunda Gereja. Nah, apa itu maknanya dari Bunda Gereja? Yang makna terdalam, arti terdalam bagi kita bahwa Maria ditetapkan sebagai Bunda Gereja. Kita ingat bahwa ketika Hawa diciptakan, dia akan menjadi ibu, ya, ibu segala kehidupan. Dan kemudian kita tahu Hawa kemudian jatuh dalam dosa bersama suaminya Adam. Jadi Hawa menjadi Eva, Eva itu bahasa, lalu menjadi Ave, ya. Karena ketidaktaatan orang ini maka diubah, ya. Karena ketidaktaatan, dosa menjadi masuk dalam dunia manusia, ya. Karena digoda oleh iblis. Karena ketidaktaatan, karena kesombongan, ingin menyerupai Allah. Nah, Maria yang tadi Eva sekarang Ave. Contoh orang yang taat sepenuh-penuhnya kepada Allah, meski tidak tahu apa yang kemudian terjadi. Nah, maka kita lihat ketika Bunda Maria ditawari, engkau akan menjadi ibu penyelamat, dia dengan segera, dengan yakin, dengan penuh iman, fiat voluntas Tuhan, ketaatan kepada Allah. Dan itu ditunjukkan dalam seluruh proses kehidupan dalam penderitaan dan salib yang ia alami. Kata ibu. Jadi kita ingat juga ketika Bunda Maria mengandung, ya. Jadi sebagai ibu kehidupan. Kalau coba kita bayangkan, kita semua lahir dari ibu, ya. Ya, segala raganya Yesus itu berasal dalam tanda petik, ya, ambil bagian di dalam kemanusiaan dalam diri Bunda Maria, ya. Seperti kita ini dilahirkan oleh ibu kita, seluruh diriku ini, ya, mengambil bagian dalam ibu dan bapak. Nah, hanya Bunda Maria, yaitu Yesusnya dalam diri karena Roh Kudus, maka yaitu dalam Bunda Maria dan Roh Kudus. Ya. Jadi seluruh bagian dari kemanusiaan Yesus adalah diambil dari sebagian dari seluruh hidup Bunda Maria. Maka disitulah terjadi inkarnasi yang luar biasa, ya, peranan Bunda sebagai Bunda. Kemudian kita lihat Bunda Maria mendidik bersama Yosef anaknya Yesus secara full, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Kita lihat bagaimana Bunda Maria dikatakan oleh Yesus ketika Yesus dalam Injil itu dikatakan ketika Yesus 12 tahun bahwa Yesus tinggal bersama keluarga Yosef dan Maria di Nazaret. Jadi Yesus dididik oleh Bunda Maria dan oleh Yosef. Ya, pendidikan diberikan oleh Maria dan Yosef. Ya. Nah, itu kita lihat. Kemudian kita lihat ketika Bunda Maria bersama saudara-saudaranya mengunjungi Yesus yang dianggap sebagai Yesus yang dianggap gila. Yesus bilang apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang taat kepada kehendak Allah. Kata ibu lagi, ya, Bunda lagi, ya. Jadi Bunda Maria sungguh-sungguh taat kepada apa yang dikatakan oleh sabda Allah. Nah, ini bagi kita juga penting untuk peranan sabda itu dalam diri kita.
kecintaan kita pada sabda Allah, yakin pada sabda Allah, meresapkan sabda Allah. Jadi kita memiliki sabda Allah itu menjadi katakanlah kekayaan, treasure, ya, harta warisan yang tak tergantikan oleh apapun juga. Nah, demikian juga ketika kemudian Bunda Maria mendampingi Yesus dalam perjalanan salibnya itu, ya. Itu juga suatu tanda bahwa seorang ibu yang melihat penderitaan bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi masuk di dalam sungguh-sungguh penderitaan Yesus, ya. Dia merasakan derita Yesus dengan mata kepala sendiri, dipukul, dihina, diejek, diperlakukan, jatuh bangun, disalibkan, disalib, lalu mati dan wafat. Yesus, Bunda Maria mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Nah, juga ketika Bunda Maria bersama para rasul menantikan Roh Kudus, kita tahu bahwa Bunda Maria adalah orang yang pertama-tama mendapat karunia Roh Kudus. Ya, orang pertama-tama. Dia mengandung karena Roh Kudus. Kemudian sekarang dia bersama para rasul, mendampingi para rasul, berdoa novena supaya mendapat Pentakosta. Ya. Juga kita ingat ketika Bunda Maria di atas disalib, bawah salib. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Bunda Maria diberikan kepada gereja, diberikan kepada Yohanes sebagai ibu gereja, sebagai bunda gereja. Nah, jadi kalau kita lihat dalam seluruh sejarah keselamatan itu, Bunda Maria memiliki peran yang fundamental, memiliki peran yang mendasar sebagai ibu, ya, yang melahirkan kehidupan. Nah, demikian juga dengan pengalaman hidup rohani kita. Dalam perjalanan hidup kita juga kita mengalami Bunda Maria mendampingi kita dalam jatuh bangun, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Juga Bunda Maria menjadi ibu dari para imam, pelindung dari para imam, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari seluruh sejarah gereja, ya, tidak bisa tidak peranan Bunda Maria menjadi sangat, katakanlah, ya, dalam tanda petik krusial, ya, dan sangat sentral, ya, vokal gitu bersama Yesus tentu saja. Jadi Bunda Maria menjadi bagian dari gereja. Dia adalah contoh gereja yang sungguh-sungguh, teladan sungguh-sungguh seorang yang menjadi gereja yang seperti apa dan kayak apa dan segala macam. Yang mendengarkan sabda, yang menantikan Roh Kudus, yang hidup dalam Roh Kudus, itulah gereja. Maka para saudaraku yang terkasih, dalam segala hal pandanglah Bunda Maria. Ada salah satu cara, ya, yang seringkali kita mungkin lupakan, sederhana, simpel saja. Saya mengajak Anda ketika Anda mempunyai patung atau apapun patung Bunda Maria dimanapun di rumah Anda, jangan lupa ajak dialog patung itu. Itu bukan sekedar patung biasa. Ajak dialog, ya. Diajak omong, diajak bicara, mengungkapkan problem Anda kepadanya. Ya. Misalnya saja Anda menghadapi Bunda Maria, aku menghadapi problem kehidupan, ya, dengan anak-anakku yang nakal, yang bandel dan segala macam. Ku persembahkan kepadamu. Setiap hari terus apa saja sampaikan ketika Anda mau pergi kemana-mana, Anda lihat patung Bunda Maria dampingi aku. Jadi jadikanlah Maria sebagai friend, sebagai teman, sebagai sahabat, di mana Anda mengungkapkan apa yang menjadi perjalanan hidup Anda, rencana hidup Anda dalam satu hari itu. Pulang Anda ke rumah juga Anda sekedar menyapa. Juga kalau ada patung-patung lain, Santo Rafael, Santo Mikael, Santo Gabriel, atau orang kudus lain, Santo Yosef, disapa, diajak omong, ya, diajak bicara seperti beliau itu hadir di rumah Anda. Demikian juga dengan ada salib di tempat-tempat tertentu yang seringkali kita diamkan, hanya sekejar pajangan. Tidak bisa begitu. Kita undang, Yesus engkau tersalib, lindungilah keluargaku. Seperti itu. Jadi kata-kata yang seperti ini, yang sederhana ini, menunjukkan bahwa karena kita berelasi dengan orang-orang kudus ini, tidak hanya dengan kepala, tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan emosi, tetapi dengan roh. Ya. Rohku mengatakan kepada Bunda Maria, ya. Jadi perlakukanlah, ya, patung-patung, benda-benda itu, benda-benda suci itu menjadi teman seperjalanan Anda dalam hidup Anda. Saya yakin kalau Anda melakukan itu, roh Anda akan tumbuh, ya. Dan inilah, ya, perjalanan kita. Sekali lagi katakan, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Maka mau nggak mau dia juga mendengarkan pikiranku, mendengar perasaanku, mendengar fisikku, tahu fisikku. Tetapi lebih daripada dalam itu adalah dalam roh. Ya, rohku, maka Paulus bilang, roh dalam diriku yang berdoa untuk aku dengan kata-kata yang tak terungkapkan. Maka salah satu kunci dari relasi dalam roh itu adalah keheningan, ya, kesunyian. Karena yang bicara itu bukan mulut, bukan pikiran yang bisa pindah sana sini, yang bisa nggak jelas. Tapi dengan roh itu roh yang dalam diriku berdoa
untuk aku kepada Allah. Maka saudaraku terkasih, dan itu dilakukan oleh Bunda Maria ketika Bunda Maria memandang Yesus disalib. Bunda Maria memandang Yesus tersalib bukan dengan bahasa mulut, bahasa pikiran. Semua pikiran, semua mulut kacau, tapi hatinya yang memandang Yesus. Ketika Bunda Maria katakan dalam Pieta itu merangkul anaknya, itu bahasa apa? Bahasa roh. Roh bukan dalam arti seperti bahasa karismatik, bukan itu, tapi bahasa tak terkatakan, tak terlukiskan, tetapi dengan penuh iman dan penuh cinta. Maka Santa Teresa dari Avila mengatakan, pandanglah salib, memandang salib, kontemplasio, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Itu sudah doa. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari dengan hari raya Maria Bunda Allah ini, Anda dan saya dan kita semua belajar hidup dalam roh, dalam hening dan sunyi. Semoga Bunda Maria, Anda ajak dialog, Anda ajak ngomong. Rema hari ini, Bunda Maria, Bunda Gereja, alirkanlah rohmu, ajarilah aku berdoa dalam roh. Bunda Maria, Bunda Gereja, ajari aku berdoa dalam roh. Bunda Maria, Bunda Gereja, ajari aku berdoa dalam roh. Diulang terus, ya. Sekali dua kali putaran rosario supaya meresap, ya. Benih-benih biji-biji itu, Bunda Maria, Bunda Gereja, ajari aku hidup dalam roh. Bunda Maria, Bunda Gereja, ajari aku untuk hidup dalam roh. Ajari aku, itu diputaran sekali atau dua kali dalam sehari itu. Besok lagi berbeda lagi. Ya, semoga Tuhan berkati kita semua. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini sehingga mereka yang mendengarkan sabda ini terkena hatinya, tergerak hatinya, dan semakin hidup dalam roh seperti Bunda Maria, menyerahkan segala sesuatu dalam tangan dan kasih Allah. Bagi mereka yang sakit disembuhkan oleh darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, dan sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu dan bantuan Bunda Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.